Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hakikat dan peran ilmu kimia. Kenapa kita belajar kimia? Because life is chemistry. Kita tidak bisa lepas barang satu detik pun dengan kimia. Contoh, setiap hari kita menggunakan sabun untuk mandi. Sabun merupakan hasil dari reaksi kimia. Kemudian roti yang kita makan setiap hari, bagaimana cara roti itu mengembang, itu juga merupakan proses dari reaksi kimia. Kemudian plastik. Di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya plastik. Semua barang-barang yang kita gunakan di rumah kita dalam keseharian kita banyak sekali yang menggunakan produk plastik. Kemudian pupuk. Pupuk digunakan untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman pertanian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan merupakan salah satu produk dari reaksi kimia. Kemudian oksigen. Setiap saat selama kita masih hidup, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Dan sekarang ini oksigen sangat dibutuhkan, terutama mereka yang sedang menderita penyakit, yang sesak nafas dan lain-lain sangat membutuhkan oksigen. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Di dalam penerapannya, ilmu kimia saling berkaitan dengan bidang ilmu lain, seperti biologi, fisika, kesehatan, geologi, lingkungan, kedokteran, serta banyak bidang ilmu lainnya. Sehingga ilmu kimia tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara membuat bom atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, misalnya ada boraks, formalin, yang lebih sering kita dengar di berbagai macam berita. Kemudian yang sempat viral beberapa tahun yang lalu adalah kopi sianida. Sianida merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Jadi ilmu kimia tidak hanya sesempit ini, melainkan jauh lebih luas. Di dalam keseharian kita selalu bersinggungan dengan barang kimia. Bagaimana peran ilmu kimia di bidang lainnya? Yang pertama adalah bidang kedokteran. Ilmu kimia membantu dalam menemukan cara bagaimana obat berinteraksi terhadap penyakit. Bagaimana interaksi kimia di dalam tubuh manusia, di dalam pencernaan, pernafasan, sirkulasi, ekskresi, gerak, hormon, saraf, dan lain-lain, sehingga membantu dalam penemuan obat-obatan. Interaksi obat dan penyakit yang tepat dapat menghasilkan obat-obatan yang tepat untuk menanggulangi atau mengatasi penyakit. Yang selanjutnya dalam bidang pertanian, membantu dalam menganalisis kandungan tanah terkait dengan kesuburan tanah, sehingga ilmu kimia dapat membantu dalam pembuatan pupuk buatan yang sesuai dengan kandungan tanah, kesuburan tanah, sehingga hasil pertanian dapat maksimal. Selanjutnya dalam proses pembuatan pestisida maupun insektisida, supaya hama dapat ditanggulangi dengan tepat. Selanjutnya dalam bidang geologi, membantu dalam menganalisis kandungan batuan, mineral, menggunakan dasar-dasar ilmu kimia di dalam eksplorasi, pertambangan, dan lain-lainnya. Dapat juga digunakan untuk membantu mengetahui, memprediksikan umur dari bebatuan. Di dalam bidang biologi,
Membantu dalam proses mempelajari proses kimia dalam tubuh makhluk hidup, membantu mengetahui struktur, sifat senyawa yang terlihat seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, maupun asam nukleat. Contoh di gambar merupakan struktur dari protein, dari struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan juga kuartener. Bagaimana protein dapat terbentuk dari asam amino, ikatan-ikatan yang terjadi, kenapa struktur sekunder bisa terpilih karena adanya ikatan hidrogen dan lain-lainnya. Di bidang hukum, membantu dalam pemeriksaan barang bukti kriminalitas, misalnya sidik jari. Bagaimana polisi dapat menemukan sidik jari? Salah satunya menggunakan HGNO3. Memprediksi kapan jasad meninggal berapa jam yang lalu, berapa hari yang lalu, bahkan berapa tahun yang lalu menggunakan ilmu kimia. Dan yang paling sering kita lihat adalah reaksi uji narkotika. Apakah tersangka itu menggunakan narkotika atau tidak dapat diuji. Pengujian tersebut menerapkan reaksi kimia. Dalam bidang teknik mesin, membantu dalam mempelajari sifat dan komposisi logam, sehingga komposisi logam yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan mesin yang akan digunakan, batas suhu yang diperlukan berapa, dan seterusnya. Mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar maupun pelumas, supaya hasilnya dapat maksimal. Pelumas yang diinginkan dapat melumasi mesin secara optimal. Di dalam bidang teknik sipil, kimia membantu dalam mempelajari sifat dan komposisi dari semen, cat, kayu, besi, dan lain-lainnya. Seperti kita ketahui bahwa cat terdiri dari atas berbagai macam pigmen warna, dan cat itu bukan larutan, melainkan koloid. Dan nanti kalian akan mempelajari koloid di kelas 11. Bagaimana struktur atau sifat komposisi dari pipa supaya pipanya bisa kuat, bisa menahan beban, dan juga ringan. Selanjutnya, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, membantu dalam mencari, mempelajari bahan bakar atau energi alternatif. Contohnya bioetanol, kemudian biodiesel. Biodiesel dibuat dari limbah minyak goreng yang diolah dan dapat menghasilkan biodiesel. Membantu mengurangi sampah plastik dengan mengubahnya menjadi bahan bakar. Berikut adalah foto mahasiswa UGM yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar setara bensin. Membantu dalam mempelajari bahan bakar energi alternatif berupa biogas. Biogas berasal dari kotoran ternak, menghasilkan biogas, dan biogas dapat dimanfaatkan untuk memasak dan banyak hal lainnya, sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Yang selanjutnya membantu dalam mengurangi polusi udara dengan menambahkan katalis konverter. Gas buang hasil pembakaran kendaraan itu mengandung gas-gas berbahaya, karbon monoksida, nitrogen oksida, harus melalui katalis konverter. Di sana dapat mengubah gas-gas yang berbahaya tersebut bereaksi, kemudian yang keluar adalah gas-gas yang lebih ramah lingkungan. Contohnya ada H2O, CO2, dan N2, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Demikian video pembelajaran mengenai hakikat dan peran ilmu kimia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.